Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita semua akan belajar bersama-sama tentang manajemen perencanaan pendidikan. Pentingnya perencanaan tidak dapat dilebih-lebihkan dan tidak mungkin untuk memisahkannya dari manajemen. Jadi, apa arti perencanaan bagi pelaksanaan manajemen? Perencanaan memiliki pengertian yang juga dipahami sebagai semacam tindakan yang telah diatur untuk mencapai tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Tindakan perencanaan itu sendiri mencakup berbagai kegiatan, termasuk perumusan strategi sekolah, penjelasan tujuan sekolah, dan pembuatan rencana kerja sekolah. Dalam bentuknya yang paling dasar, perencanaan dapat dipahami sebagai aktivitas terlibat dalam pemikiran logis dan sampai pada kesimpulan yang masuk akal dalam persiapan untuk melakukan berbagai tindakan. Ini akan membantu kedua belah pihak dalam memproyeksikan masa depan mereka dan menentukan cara yang paling efektif untuk menangani keadaan yang akan muncul di masa mendatang. Oleh karena itu, konsep perencanaan merupakan langkah awal dalam tindakan suatu sekolah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sekolah. Adapun karakteristik perencanaan, yaitu yang pertama, fungsi manajerial. Fungsi perencanaan manajemen merupakan yang pertama dan juga yang terpenting dalam memberikan dasar bagi fungsi-fungsi manajemen yang lain, yaitu staffing, directing, organization, dan controlling. Karakteristik yang kedua yaitu berorientasi pada tujuan. Perencanaan akan lebih menekankan pada pengartikulasian tujuan sekolah, menemukan kegiatan alternatif, dan memutuskan dengan tepat berbagai rencana tindakan untuk mencapai tujuan utama sekolah. Karakteristik yang ketiga yaitu pervasif. Pemahaman di mana-mana mengacu pada perencanaan yang perlu ada di semua aspek sekolah dan diperlukan di semua tingkatan, terlepas dari kenyataan bahwa ruang lingkupnya mencakup berbagai tingkatan dan divisi. Kemudian, karakteristik yang keempat yaitu proses berkelanjutan. Rencana dibuat untuk jangka waktu tertentu seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Setelah jangka waktu ini berlalu, akan diperlukan rencana baru yang mempertimbangkan berbagai faktor, di samping persyaratan dan kondisi masa lalu, sekarang, dan potensial. Karena dibentuk, dilaksanakan oleh rencana-rencana orang lain pula, maka perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini karena dibuat, dilaksanakan, dan dilaksanakan oleh rencana lain. Karakteristik yang kelima yaitu proses intelektual. Proses perencanaan adalah suatu bentuk latihan mental yang memerlukan penggunaan penalaran, metode berpikir yang berbeda, memperkirakan, membayangkan hal-hal lain dengan lebih cerdas dan berinovasi. Karakteristik yang keenam, futuristik. Ketika kita merencanakan sesuatu, itu seperti memiliki jendela ke masa depan. Ini melibatkan membuat perkiraan, melakukan analisis, dan membuat proyeksi tentang masa depan untuk lebih mempersiapkan bisnis menghadapi tantangan yang ada di depan. Kemudian, karakteristik yang ketujuh yaitu pengambilan keputusan. Pilihan di antara berbagai tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan
dapat menjadi subjek keputusan yang dapat dibuat. Pilihan yang dapat dipilih harus yang terbesar dari semua pilihan lain yang tersedia dan harus mencakup berbagai manfaat, beberapa di antaranya lebih signifikan daripada yang lain. Perencanaan dalam arti yang paling mendasar bermanfaat karena membantu berbagai proses pengambilan keputusan menjadi selaras secara optimal dan optimal dengan tujuan utama sekolah. Maka dari itu, selama proses implementasi, manajer bertanggung jawab untuk dapat menjawab pertanyaan 5W1H. What? Apa tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah? Why? Mengapa ini menjadi tujuan sekolah? Where? Di wilayah dunia mana yang mungkin membuat kemajuan paling besar menuju tujuan ini? When? Pada tanggal berapa pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan? Who? Siapa individu yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan tujuan sekolah? How? Apa pendekatan terbaik untuk melaksanakan tanggung jawab seseorang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh sekolah? Oleh karena itu, salah satu fungsi utama perencanaan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan sekolah dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga ke depan dapat dilakukan upaya untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan segera melakukan perbaikan terkait kelainan yang akan memungkinkan sekolah berfungsi lebih efisien. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap bisnis memiliki tujuannya masing-masing. Berikut gambaran umum dari tujuan yang direncanakan sekolah. Yang pertama, untuk mempersiapkan setiap perubahan dalam keadaan dan menyesuaikan dengan tepat ketika itu terjadi. Yang kedua, agar dapat mengarahkan pengurus dan non-pengurus ke arah yang benar agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang ketiga, saat melakukan pekerjaan, penting menghindari atau mengurangi sebanyak mungkin potensi yang terkait dengan tumpang tindih dan pemborosan. Dan yang keempat, agar proses pengawasan atau pemantauan berjalan lebih lancar, Anda harus menetapkan standar tertentu yang kemudian harus diterapkan dalam tugas. Perencanaan strategis. Perencanaan untuk masa depan, yang artinya aktivitas manajemen yang digunakan di dalam sekolah untuk menetapkan prioritas, memusatkan upaya dan sumber daya, serta meningkatkan kinerja operasional. Perencanaan strategis yang efisien tidak hanya menggambarkan kemana arah sekolah dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kemajuan, tetapi juga menguraikan bagaimana bisnis akan mengetahui apakah akan terus berhasil atau tidak. Oleh karenanya, pada fase proses perencanaan ini dianalogikan dengan melakukan analisis SWOT untuk sekolah atau sekolah tempat Anda bekerja. Nah, ada 5 langkah yang terlibat dalam implementasi rencana strategis. Yang pertama, penentuan misi dan tujuan. Mendefinisikan misi sekolah secara keseluruhan adalah langkah pertama dalam proses perencanaan strategis. Tujuan utama sekolah yang telah ditetapkan perlu dibuat maknanya dengan sangat jelas. Yang kedua yaitu analisis lingkungan. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap lingkungan eksternal sekolah untuk mengetahui baik peluang maupun resiko yang dihadapi bisnis. Perhatikan faktor-faktor penentu signifikan yang berpotensi mempengaruhi tindakan sekolah di masa depan. Yang ketiga yaitu penilaian diri sendiri.
Tahap ini melibatkan melakukan penilaian baik, poin kuat sekolah, dan area bermasalahnya. Dengan melakukan studi semacam ini, sekolah akan dapat memaksimalkan penggunaan kekuatannya sambil meminimalkan dampak dari kekurangannya. Dengan berfokus pada kapasitas internal mereka, bisnis dapat memanfaatkan peluang di lingkungan eksternal mereka dengan lebih baik. Sekolah akan mampu melawan persaingan dan mencapai pertumbuhan jika kekuatannya diselaraskan dengan peluang yang dihadirkan pasar. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan strategis. Kami memeriksa opsi kami dan membuat penilaian secara strategis. Setelah itu, pilihan di tingkat strategis diambil untuk meningkatkan kinerja operasi. Sekolah ditugaskan untuk memilih tindakan yang membuat penggunaan sumber dayanya paling efektif. Misalnya, agar sekolah dapat berkembang, ia harus menawarkan barang baru sambil terus beroperasi di pasar yang ada atau memasuki sektor pasar baru. Pilihan strategi ditentukan oleh faktor-faktor seperti lingkungan eksternal, persepsi manajemen, sikap manajer terhadap resiko, strategi sebelumnya, kekuatan manajerial, dan efisiensi. Dan yang kelima yaitu implementasi dan pengendalian strategi. Setelah strategi digariskan, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana untuk mewujudkannya. Untuk setiap fungsi individu, program, dan anggaran terpisah disiapkan. Untuk membuat penggunaan sumber daya yang paling efektif, strategi operasional jangka pendek dikembangkan. Ketika menerapkan strategi ke dalam tindakan, kontrol harus dirancang untuk mengevaluasi seberapa baik itu bekerja. Perencanaan dalam pendidikan Islam akan berjalan lancar jika memperhatikan langkah-langkah yang terlibat dalam perencanaan seperti menentukan tujuan, meneliti masalah, menentukan tahapan, merumuskan cara untuk memecahkan masalah, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, dan berusaha untuk melakukan perbaikan setelah mengevaluasi. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan itu ada prinsip transdisipliner. Ini berlaku untuk berbagai disiplin ilmu kehidupan. Kemudian prinsip fleksibel. Prinsip ini menanggapi perkembangan dan perubahan sosial. Kemudian prinsip progress of change. Ini bermaksud untuk terus menciptakan peluang dan memotivasi semua warga sekolah untuk bekerja pada berbagai pembaruan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, serta prinsip kooperatif komprehensif. Perencanaan strategis dapat merangsang dan memperkuat konsep kerja tim untuk menjadi tim yang baik. Selain itu, rencana tersebut harus membahas semua komponen mendasar dari penyediaan pendidikan akademik dan non-akademik untuk setiap siswa. Strategi perencanaan pendidikan Islam. Strategi untuk menciptakan pendidikan Islam harus terlebih dahulu menetapkan tujuan pendidikan Islam, diikuti dengan prosedur yang telah ditentukan. Tujuan rencana adalah untuk mencapai tujuan dunia dan kesejahteraan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.